Salam jumpa kembali bersama kami tim Batam Oase Center, Rumah Retret SSCC. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sahabat yang terkasih, kali ini kembali kami hadir dalam ruang rohani Anda, membawa beberapa informasi seputar Santa Elizabeth dari Hungaria yang kesuciannya dikenang gereja setiap tanggal 17 November. Sahabat yang terkasih, langsung informasi yang pertama. Santa Elizabeth dari Hungaria lahir di Hungaria pada tanggal 7 Juli 1207 dari Raja Hungaria Andrew II dan Gertrudis dari Merania. Lahir di tengah keluarga kerajaan, Elizabeth tentu dididik patuh sesuai dengan protokol kerajaan. Sudah sejak sangat muda, Elizabeth sudah dipersiapkan untuk menikah dengan Louis keempat atau juga dikenal dengan Ludwig IV dari Thuringia di Jerman Tengah. Tujuannya untuk memperkuat relasi politik antar kedua kerajaan. Pada usia 4 atau 5 tahun, Elizabeth sudah dibawa ke Thuringia untuk dididik sesuai cara hidup para bangsawan di sana. Dia dibesarkan oleh istana Thuringian dan menjadi akrab dengan bahasa dan budaya setempat. Pada usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia yang menurut rumor karena dibunuh oleh salah satu bangsawan Hungaria karena konflik kepentingan. Mendengar berita kematian ibunya, perspektif Elizabeth tentang hidup dan mati berubah secara dramatis dan dia mencari kedamaian dengan berdoa. Pada usia 14 tahun, dia menikah dengan Louis keempat dan mendapat gelar Landgrave. Inilah alasannya kenapa selain disebut Santa Elizabeth dari Hungaria, dia juga disebut Santa Elizabeth dari Thuringia. 3 buah hati lahir dari pernikahan yang bahagia itu. Informasi yang kedua, cita rasa religiusnya tidak berubah walaupun dia menikah. Suaminya, Louis keempat, tidak kecewa atau melarang setiap ekspresi imannya yang suka berbagi kekayaan kerajaan dengan orang-orang miskin. Pada tahun 1223, misionaris Fransiskan tiba di Thuringian dan memberi banyak pengaruh pada Elizabeth. Dia mulai mempraktikkan cara hidup sangat sederhana seperti semangat Fransiskan sendiri, berpuasa dan berpantang dan mengabdikan dirinya untuk banyak karya amal. Dia menggunakan posisi kerajaannya untuk memajukan misinya untuk amal. Pada musim semi sekitar tahun 1226, ketika banjir, kelaparan, dan wabah mendatangkan malapetaka di Thuringia, Elizabeth mengambil alih kendali urusan rumah dan membagi sedekah di semua bagian wilayah mereka, bahkan memberikan jubah dan perhiasan negara kepada orang-orang miskin. Informasi yang ketiga, kehidupan Elizabeth berubah sejak 11 September 1227 ketika Louis suaminya dalam perjalanan untuk bergabung dengan Perang Salib ke-6 meninggal dunia karena demam di Otranto, Italia. Setelah mendengar berita kematian suaminya, Elizabeth dilaporkan berkata begini, dia sudah mati, bagi saya seolah-olah seluruh dunia mati hari ini. Saudaranya Henry Rispel mengambil alih pemerintahan karena anak tertua Elizabeth, Herman, saat itu masih berusia 5 tahun. Petaka pun tiba. Setelah urusan mas kawin dibayar, Elizabeth diusir keluar dari istana pada tahun kematian suaminya itu. Artinya bahwa pada tahun yang sama. Sejak itulah Elizabeth membuat sumpah mirip dengan seorang biarawati, tidak lagi mau menikah atau hidup selibat. Saat didesak untuk nikah demi kepentingan politik keluarga, Elizabeth mengancam akan memotong hidungnya sendiri agar tidak ada pria yang menganggapnya cukup menarik untuk dinikahi. Elizabeth membangun sebuah rumah sakit di Marburg untuk orang-orang miskin dan orang sakit dengan uang dari maharnya atau mas kawinnya. Di rumah sakit itulah Elizabeth dan teman-temannya merawat orang sakit dan orang-orang miskin. Informasi yang keempat, ada 2 kisah keajaiban sehubungan dengan Santa Elizabeth ini. Yang pertama tentang bunga mawar. Sahabat-sahabat yang terkasih, ketika Elizabeth sedang membawa roti dan uang dari istana untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, ia dicegat oleh iparnya, saudara suaminya itu, dan memaksa untuk membuka bungkusan roti dan uang itu di hadapannya saat itu juga. Dan ketika bungkusannya dibuka,
semua uang dan roti itu berubah jadi bunga mawar putih dan bunga mawar merah. Mujizat yang kedua tentang orang kusta. Elizabeth membaringkan seorang penderita kusta di tempat tidur dia dan suaminya. Mertuanya sangat marah karena tindakan itu dan melaporkan kepada suaminya tentang hal itu. Dengan marah, suaminya menuju tempat tidur mereka dan dengan cepat menarik selimut yang dipakai orang kusta itu. Dan saat itu juga suaminya melihat Tuhan Yesus yang sedang terbaring di sana, bukan orang kusta. Informasi yang kelima, setelah kematiannya, penyembuhan ajaib mulai terjadi di sisi kuburannya di dekat rumah sakitnya. Pemeriksaan diadakan bagi mereka yang telah disembuhkan dari tahun 1232 hingga 1235. Penyelidikan bersama dengan kesaksian dari pelayan dan rekan Elizabeth serta popularitasnya memberikan alasan yang cukup untuk kanonisasinya. Paus Gregorius ke-9 mengkanonisasikan dia pada 27 Mei 1235. Hari Raya Santa Elizabeth dirayakan pada setiap tanggal 17 November dan dia adalah santo pelindung para pembuat roti, pengemis, pengantin, amal, kematian anak, tunawisma, rumah sakit, belas kasih, janda, dan yang lain-lain. Santa Elizabeth telah dipuji oleh Paus Benediktus ke-16 sebagai model bagi mereka yang berwenang. Demikianlah beberapa informasi seputar kesucian Santa Elizabeth. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Kami tim Batam Oase Center Rumah Retret SSCC mengucapkan selamat pesta pelindung bagi para suster Fransiskan Santa Elizabeth dimanapun berada, khususnya yang sedang melayani di beberapa rumah sakit di kota Batam. Salam sehat dan semangat selalu.